Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Chaningrum dengan NIM 51114200008 akan mempresentasikan hasil survei lalu lintas, volume, kecepatan, dan pejalan kaki. Pokok bahasan dari presentasi saya pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah volume lalu lintas, yang kedua kecepatan lalu lintas, dan yang ketiga pejalan kaki. Spesifikasi jalan dari jalan yang kelompok saya ambil adalah ruas Jalan Setiabudi nomor 37 Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan spesifikasi status jalan nasional, fungsi jalan arteri primer, kelas jalan kelas 1, dan lebar jalan 14 meter dengan tipe jalan 4 lajur 2 arah. Survei yang pertama adalah survei volume lalu lintas dengan tujuan untuk menganalisis volume lalu lintas, untuk menganalisis periode sibuk, menganalisis fluktuasi dan split distribution, dan menganalisis proporsi kendaraan. Survei volume lalu lintas ini kelompok saya laksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022 pada pukul 6 sampai 8 WIB, 12 sampai 14 WIB, serta 15 sampai 17 WIB. Instrumen pengamatan dari survei volume lalu lintas ini yang pertama adalah handphone, digunakan untuk mencatat kendaraan yang lewat menggunakan aplikasi multi-counter. Yang kedua, laptop, digunakan untuk mengolah data volume kendaraan yang telah didapatkan menggunakan Microsoft Excel dan Word. Dan yang ketiga, alat tulis, digunakan untuk mencatat data yang penting, berupa kertas dan pulpen. Berikut ini merupakan grafik volume lalu lintas. Pada grafik itu terlihat bahwa kepadatan lalu lintas terjadi pada pukul 7 sampai 8 hari. Ini menandakan bahwa para pengguna jalan sedang berangkat ke aktivitasnya masing-masing seperti sekolah, kuliah, ataupun bekerja. Ini merupakan grafik di arah Surakarta menuju Semarang. Yang selanjutnya adalah volume lalu lintas pada arah Semarang menuju Surakarta. Kepadatan terjadi pada pagi dan sore hari. Jika pagi hari, sama seperti tadi, para pengguna jalan itu sedang berangkat menuju aktivitasnya masing-masing seperti sekolah, bekerja, atau kuliah, dan yang sore hari itu menunjukkan bahwa para pengguna jalan itu kembali beraktivitas dari aktivitasnya bersekolah, kuliah, atau bekerja menuju ke kediaman masing-masing. Grafik selanjutnya adalah periode sibuk. Periode sibuk arah Surakarta-Semarang dan arah Semarang-Surakarta. Periode sibuk terjadi pada pagi dan sore hari. Lalu, grafik selanjutnya adalah fluktuasi volume lalu lintas. Masih sama, kepadatan terjadi pada pagi dan sore hari. Yang selanjutnya adalah split distribution. Speed distribution untuk arah yang pertama yaitu arah Surakarta menuju ke Semarang dengan persentase 52%, dan arah yang kedua itu arah Semarang ke Surakarta dengan persentase 48%. Selanjutnya, proporsi kendaraan dari grafik sepeda motor atau MC itu 74%, lalu kendaraan ringan atau LV 25%, dan kendaraan berat HV 1%. Untuk yang kedua, yaitu survei kecepatan lalu lintas. Tujuan survei kecepatan lalu lintas ini adalah untuk menganalisis kecepatan secara konvensional, menganalisis kecepatan secara otomatis, menganalisis kecepatan menurut MKJI, dan untuk mengetahui rekomendasi jalan. Waktu pelaksanaan dari survei kecepatan lalu lintas dilaksanakan pada Selasa, 13 September tahun 2022, pada pukul 13.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Pengambilan data dilakukan di luar periode sibuk. Instrumen pengamatannya yang pertama adalah handphone, digunakan untuk mengetahui kecepatan kendaraan yang lewat. Yang kedua adalah alat tulis, digunakan untuk mencatat kecepatan kendaraan secara manual. Dan yang ketiga, laptop, digunakan untuk mengolah data yang telah didapatkan menggunakan Microsoft Excel dan Word. Dan yang terakhir adalah bendera, digunakan untuk menandai batas jarak kendaraan yang dihitung waktu tempuhnya. Selanjutnya, sebelum memulai survei, kita harus menentukan jumlah data sampel terlebih dahulu. Jumlah data sampel kendaraan didapatkan dari perhitungan menggunakan rumus Slovin dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dalam pengambilan data sebelumnya pada perhitungan volume kendaraan. Rumusnya yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar E kuadrat. Dengan keterangan N kecil merupakan jumlah data sampel kendaraan yang dibutuhkan, N besar merupakan
jumlah populasi, dan E merupakan persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir. Untuk itu, E diambil 0,05. Lalu, berdasarkan rumus, didapatkan data sampel sebanyak 385. Setelah itu, disesuaikan dengan speed distribution dan proporsi kendaraannya. Didapatkan MC arah 1, 149, arah 2, 137. LV arah 1, 47, LV arah 2, 43. HV arah 1, 7, dan HV arah 2, 6. Lalu, metode konvensional. Metode konvensional ini adalah pengukuran kecepatan kendaraan yang dilakukan dengan cara mengukur waktu dalam detik lamanya kendaraan pada jarak yang telah ditentukan, 50 meter. Setelah itu akan didapatkan nilai kecepatan kendaraan dengan cara jarak dibagi waktu. Banyaknya sampel yang diukur ditentukan dari proporsi volume kendaraan sesuai arah lajurnya masing-masing. Berdasarkan pengambilan data dan perhitungan, ini adalah rekap kecepatannya. Arah Surakarta dan Semarang, MC kecepatan terendah 27,03 km per jam, kecepatan tertinggi 87,8 km per jam, kecepatan rata-ratanya 47,51 km per jam. Untuk LV terendahnya 27,86 km per jam, tertinggi 57,88 km per jam, rata-rata 42,01 km per jam. HV terendah 28,30 km per jam, tertinggi 38,1 km per jam, rata-rata 33,32 km per jam. Untuk arah Semarang-Surakarta, MC terendah 36,36 km per jam, tertingginya 77,25 km per jam, rata-rata 51,72 km per jam. LV kecepatan terendahnya 33,96 km per jam, tertinggi 76,27 km per jam, rata-rata 46,99 km per jam, dan untuk HV, kecepatan terendahnya 25,97 km per jam, tertinggi 38,14 km per jam, dan rata-ratanya 30,46 km per jam. Selanjutnya, metode otomatis. Pada survei kali ini, kecepatan sesaat otomatis dihitung menggunakan aplikasi Smart Speed untuk mendapatkan data kecepatan sesaat. Aplikasi ini mengukur kecepatan objek yang bergerak dengan cara sentuhan. Survei dengan aplikasi Smart Speed ini penggunaannya cukup mudah. Untuk mengukur kecepatan, masukkan jarak terdekat dengan target, sentuh layar, dan ikuti target. Berdasarkan pengambilan data dan pengolahan data yang telah dilakukan, berikut ini merupakan rekap kecepatannya. Untuk arah Surakarta-Semarang, MC terendah 23,5 km per jam, tertinggi 57,7 km per jam, rata-rata 37,85 km per jam. LV terendahnya 14,20 km per jam, tertinggi 29,50 km per jam, rata-rata 21,06 km per jam. Untuk HV, terendahnya 11,50 km per jam, tertinggi 29,90 km per jam, rata-ratanya 19,44 km per jam. Untuk arah Semarang-Surakarta, MC kecepatan terendahnya 24,10 km per jam, tertinggi 63,10 km per jam, rata-rata 39,93 km per jam. Untuk LV, kecepatan terendahnya 16,20 km per jam, tertinggi 47,40 km per jam, rata-rata 31,38 km per jam. Untuk HV, terendahnya 14,40 km per jam, tertinggi 35,30 km per jam, rata-rata 26,08 km per jam. Untuk perhitungan MKJI, selain menghitung arus kecepatan kendaraan dengan cara konvensional dan otomatis, kendaraan juga dapat dianalisis kecepatannya berdasarkan MKJI tahun 1997 dengan rumus kecepatan arus bebas FV adalah sebagai berikut. FV0 plus FWW dikalikan FFV SF kali FFV SF. Keterangan FV sama dengan kecepatan arus bebas kendaraan ringan, satuannya kilometer per jam. FV0 kecepatan arus bebas dengan kendaraan ringan, satuannya kilometer per jam. FWW penyesuaian lebar lajur lalu lintas efektif kilometer per jam. FFVSF faktor penyesuaian kondisi hambatan samping. FFVCS faktor penyesuaian ukuran kota. Berdasarkan tipe jalan kelompok saya, itu merupakan 4 lajur tak terbagi dengan kendaraan ringannya LV 53, kendaraan beratnya HV 46,
sepeda motor MC 43. Dan semua rata-rata kendaraannya 51. Selanjutnya, tabel MKJI FVW atau kecepatan lebar lajur itu 4 lajur tak terbagi dengan lebar jalannya 3,5 per lajurnya. Lalu didapatkan FVW itu 0. Selanjutnya adalah penyesuaian akibat hambatan samping dan lebar bahu atau FFV SF. Diambil 4 lajur tak terbagi dengan kelas hambatan sampingnya tinggi dan jarak kerbnya 1 meter. Jadi diambil data 0,87. Lalu untuk jumlah penduduknya disesuaikan oleh penduduk kota Semarang. Jadi 0,5 sampai 1 dan faktor penyesuaian untuk ukuran kotanya 0,95. Lalu dari data yang telah didapatkan berdasarkan tabel bisa dihitung FW atau FV atau kecepatan arus bebasnya. Untuk kendaraan ringan LV didapatkan 43,8 km per jam. Kendaraan berat HV 38,01 km per jam. Sepeda motor MC 35,53 km per jam. Dan rata-rata semua kendaraan 42,15 km per jam. Lalu metode persentil 85. Metode ini merupakan cara untuk mengetahui atau menentukan batas kecepatan yang ideal pada ruas jalan berdasarkan rata-rata kendaraan. Dengan ini, kecepatan di mana 85% pengemudi dianggap sebagai kecepatan aman tertinggi untuk ruas jalan tersebut. Di tabel ini, rentang kecepatan 21 sampai 30 diambil nilai tengahnya 25, frekuensinya 12, presentasi frekuensinya 3,08, kumulatif presentasi frekuensi 3,08, dan fx-nya 300. Berdasarkan dari tabel sebelumnya, lalu dibuat grafik untuk diambil kecepatan idealnya. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan 85 persentil sama dengan 52 km per jam, yang mempunyai arti di mana terdapat 15 kendaraan yang mempunyai kecepatan lebih dari 52 km per jam, dan terdapat 85% kendaraan yang mempunyai kecepatan kurang dari 52 km per jam. Sehingga batas kecepatan di ruas jalan Setiabudi yaitu 52 km per jam. Untuk rekomendasi jalannya, berdasarkan perhitungan kecepatan secara konvensional, aplikasi, dan MKJI, dapat dilihat bahwa semua perhitungan tersebut, nilai terbesarnya didapatkan perhitungan secara konvensional. Akan tetapi, dari perhitungan yang terbesar pun, angka kecepatannya masih di bawah batas bawah kecepatan jalan nasional, yaitu 60 km per jam. Hal ini terjadi akibat beberapa faktor, yaitu yang pertama, jumlah kendaraan, yang kedua, banyaknya kendaraan yang berhenti dan parkir bukan pada tempatnya. Untuk rekomendasi jalannya, yang pertama, pembuatan jalur alternatif. Pembuatan jalur alternatif ini guna mengurai jumlah kendaraan yang melewati Jalan Setiabudi, terutama pada saat jam sibuk atau peak hour. Berikut ini merupakan gambar rekomendasinya. Untuk rekomendasi selanjutnya adalah pemasangan rambu dilarang berhenti dan rambu dilarang parkir. Kendaraan yang berhenti maupun parkir secara sembarangan dapat mengurangi kapasitas jalan. Jika ada kendaraan yang berhenti atau parkir di sana, maka ruas jalan yang digunakan kendaraan tersebut tidak dapat dilalui oleh pengendara lain. Gambar di sebelah kiri adalah gambar rekomendasi pemasangan rambu larangan parkir, dan yang sebelah kanan gambar rekomendasi pemasangan rambu larangan berhenti. Untuk survei yang ketiga adalah survei pejalan kaki. Tujuannya adalah untuk menganalisis pejalan kaki yang menelusuri jalan, untuk menganalisis pejalan kaki yang menyeberangi jalan, dan untuk mengetahui rekomendasi jalan. Survei pejalan kaki ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 September tahun 2022 pada pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Instrumen pengamatannya yang pertama adalah handphone, digunakan untuk mencatat pejalan kaki yang lewat dan menyeberang, menggunakan aplikasi multi-counter. Yang kedua, laptop digunakan untuk mengolah data yang telah didapatkan menggunakan Microsoft Excel dan Word. Dan yang ketiga adalah alat tulis digunakan untuk mencatat data yang penting, berupa kertas dan bolpen. Berikut ini merupakan data pejalan kaki tipe menyusuri. Dari arah Surakarta menuju Semarang ada 57 orang, dari arah Semarang-Surakarta ada 50 orang, dan jumlahnya 107. Dari data di atas, kita dapat menentukan fasilitas lebar jalur atau lebar trotoar yang baik untuk pengguna jalan, seperti pejalan kaki, dengan menggunakan rumus W sama dengan P per 35 plus 1,5, yang dimana W sama dengan lebar jalur pejalan kaki dan P
sama dengan volume pejalan kaki. Lalu didapatkan lebar lajurnya 1,527 meter dengan P per menitnya 0,95 dan pejalan kakinya 57. Dari hasil perhitungan tersebut, lebar lajur yang baik untuk ruas Jalan Setiabudi arah Surakarta Semarang dengan lebar trotoarnya 1,527 meter. Untuk selanjutnya adalah grafik tabel perhitungan pejalan kaki menyusui arah Semarang Surakarta. Dengan jumlah pejalan kaki 50, P per menitnya 0,83 dan lebar lajurnya 1,524 meter. Dari hasil perhitungan tersebut, lebar jalur yang baik untuk ruas Jalan Setiabudi arah Semarang Surakarta yaitu 1,524 meter. Untuk yang selanjutnya adalah data pejalan kaki tipe menyeberang. Untuk arah ke kanan 13 dan ke arah ke kiri 17, jumlahnya 30. Dari data di atas, kita dapat menentukan rekomendasi fasilitas penyeberangan yang baik untuk pengguna jalan dengan menggunakan rumus PV kuadrat sama dengan jumlah penyeberang dikali volume kendaraan dan dikuadratkan. Dari tabel didapatkan jumlah penyeberangnya 30, volume kendaraannya 6.941, dan PV-nya 208.230, PV kuadratnya berdasarkan di tabel. Dari perhitungan yang telah dilakukan, dapat ditentukan jenis rekomendasi yang sesuai untuk ruas Jalan Setiabudi berdasarkan tabel. Rekomendasi yang sesuai dengan ruas Jalan Setiabudi adalah pelikan dengan lapak tunggu. Rekomendasi jalannya yaitu yang pertama penambahan lebar trotoar. Trotoar yang telah tersedia di Jalan Setiabudi, Semarang, memiliki lebar sebesar 1,5 meter. Akan tetapi, berdasarkan hasil perhitungan data survei pejalan kaki, untuk kebutuhan lebar trotoar yang baik arah Surakarta Semarang selebar 1,527 meter dan kebutuhan lebar trotoar yang baik di arah Semarang Surakarta selebar 1,524 meter. Sehingga direkomendasikan untuk trotoar Jalan Setiabudi Semarang ditambah lebarnya menjadi 1,7 meter. Untuk rekomendasi jalan yang kedua yaitu pembuatan zebra cross. Jalan Setiabudi Semarang untuk beberapa titik belum dilengkapi fasilitas zebra cross. Dari hasil perhitungan data survei, fasilitas yang direkomendasikan untuk ditambah zebra cross yang dilengkapi pelikan dengan lapak tunggu pada wilayah depan Gramedia guna menunjang mobilitas pejalan kaki menuju Gramedia, Migacoan, dan Hokben. Titik yang ideal dipasang zebra cross seperti pada lokasi gambar di samping. Jalannya diberi median guna tempat peletakan lapak tunggu pelikan serta pemasangan rambu lokasi penyeberangan. Berikut ini adalah rekomendasi jalannya. Peletakan zebra cross dan rambu penyeberangan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.